melahirkan seorang bayi. Dan bayi tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan mengaji pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Aku tidak menurunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar setelah kematian Habib An-Najjar, kecuali aku turunkan tentara dari langit, dan tidak sepatutnya aku menurunkannya. Penjelasan dari ayat ini adalah setelah wafatnya Habib An-Najjar, kaumnya Habib An-Najjar yaitu kerajaan Intokiyah dirusak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan pasukan dari langit untuk merusak kaum Intokiyah. Dan kejadian-kejadian itu menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada umat yang durhaka kepada Allah, tidak langsung diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Habib An-Najjar ini juga ada pelajaran bagi kita. Ternyata ada hal-hal yang di luar logika, ada hal-hal yang di luar akal lumrah manusia yang bisa dilakukan. Seperti Habib An-Najjar yang rela dipenggal kepalanya untuk mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kejadian-kejadian aneh di dunia ini yang sebetulnya tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak masuk nalar manusia. Tapi karena itu sudah menjadi keputusan Allah, kejadian itu bisa terjadi. Seperti kejadian bayi yang baru lahir bisa berbicara. Menurut umumnya, bayi yang baru lahir itu tidak bisa berbicara. Tetapi di dunia ini ada 4 bayi yang baru lahir sudah bisa berbicara. Bayi yang pertama adalah kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paras wajahnya, paras dirinya sangat tampan sekali. Sehingga Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Tetapi Nabi Yusuf itu sebetulnya tampannya adalah nomor 2. Adapun tampan yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setiap bertemu dengan seseorang, orang tersebut terpaut sedikit dengan Nabi dalam hal ketampanannya. Lain dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ada seseorang bertemu Nabi Yusuf, maka ketampanannya sangat jauh sekali. Kelihatan sangat tampan Nabi Yusuf. Ketampanannya Nabi Yusuf mencolok dibanding orang itu. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketampanannya beliau dibanding dengan seseorang, siapapun orang tersebut, itu hanya terpaut sedikit. Jadi ketampanannya Nabi Muhammad itu fluktuatif. Artinya tergantung dari kepada siapa Nabi Muhammad bertemu. Akan tetapi kalau dibanding dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad lebih tampan, terpaut sedikit. Itu berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad adalah perilaku dan akhlaknya.
Kejadian Nabi Yusuf adalah setelah Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, akhirnya diambil oleh pedagang, oleh saudagar yang lewat, Nabi Yusuf akhirnya dijual kepada istri raja yang bernama Siti Zulaikha. Ketika menginjak dewasa, Siti Zulaikha jatuh hati, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Siti Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat tidak senonoh. Istilahnya zaman sekarang adalah mengajak untuk pacaran. Tapi tentu saja Nabi Yusuf tidak mau, karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Yusuf ada di ruangan, Siti Zulaikha mengajak Nabi Yusuf untuk pacaran. Tapi Nabi Yusuf tidak mau dan melarikan diri. Ketika keluar dari ruangan, tiba-tiba suami Siti Zulaikha datang. Sehingga Siti Zulaikha malah menfitnah Nabi Yusuf. Dia bilang kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf berbuat tidak senonoh kepada Siti Zulaikha. Kejadian itu dilaporkan kepada suaminya, sehingga suaminya marah dan Nabi Yusuf akan dipenjara. Tapi tiba-tiba di situ ternyata ada seorang bayi yang menurut umumnya bayi tersebut belum bisa berbicara karena bayi tersebut baru beberapa hari lahir. Bayi itu berkata, "Kamu jangan menyalahkan Nabi Yusuf dulu. Kamu lihat dulu yang benar mana." Maka lihatlah pakaian Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf pakaiannya robek belakang, berarti Siti Zulaikha yang salah. Kalau Nabi Yusuf pakaiannya robek depan, berarti Nabi Yusuf yang salah. Logikanya adalah, kenapa kalau robek pakaian belakang Nabi Yusuf tidak salah, yang salah Siti Zulaikha? Logikanya adalah Nabi Yusuf melarikan diri, kemudian ditarik oleh Siti Zulaikha dari belakang sehingga pakaian Nabi Yusuf robek. Sedangkan kalau yang robek pakaiannya Nabi Yusuf yang depan, logikanya adalah Nabi Yusuf memaksa Siti Zulaikha. Siti Zulaikha tidak mau sehingga tangan Siti Zulaikha mencakar-cakar Nabi Yusuf, akhirnya kena pakaian Nabi Yusuf yang depan. Dia meronta. Itu logikanya begitu. Sehingga Nabi Yusuf yang salah lah kalau pakaian Nabi Yusuf yang depan. Maka suami Siti Zulaikha akhirnya memegangi Nabi Yusuf dan pakaiannya dilihat. Ternyata yang sobek adalah pakaian belakang Nabi Yusuf, sehingga jelas yang salah adalah Siti Zulaikha. Karena Siti Zulaikha malu dan kejadian itu menggemparkan penghuni kerajaan, menggemparkan para pembesar-pembesar kerajaan, sehingga Siti Zulaikha malu. Akhirnya Siti Zulaikha membuat acara untuk mengundang istri-istri para pembesar kerajaan. Dibuatlah acara tersebut di sebuah ruangan. Para istri-istri itu disuguhi oleh Siti Zulaikha buah-buahan, buah apel. Disediakan pisau untuk mengupas buah apel. Ketika
istri pembesar kerajaan dipersilahkan untuk mengupas buah apel, disuruhlah Nabi Yusuf keluar untuk masuk dalam ruangan tersebut. Ketika Nabi Yusuf lewat di depan para istri-istri pembesar kerajaan, para istri-istri itu merasa terkagum-kagum dan berkata, ini bukan manusia, tapi ini malaikat, karena melihat ketampanan dari Nabi Yusuf alaihis salam. Sehingga dengan kejadian ini Siti Zulaikha agak terhibur karena dengan harapan para penghuni kerajaan memaklumi kejadian yang telah dilakukan oleh Siti Zulaikha. Tapi walaupun bagaimanapun juga, karena keputusan ada di raja, Siti Zulaikha tetap memaksa suaminya agar Nabi Yusuf dipenjara. Dan Nabi Yusuf dipenjara oleh raja. Itu kejadian bayi yang pertama yang bisa berbicara. Sedangkan bayi yang kedua yang bisa berbicara adalah terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah seorang gadis yang sangat sholihah, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli beribadah, sehingga oleh keluarganya Siti Maryam dibuatkan tempat di sebelah masjid agar Siti Maryam bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Siti Maryam, yaitu sebelum diantar makan makanan yang menjadi kebiasaan keluarganya untuk mengantar makan makanan kepada Siti Maryam. Ketika makanan itu belum diantar, ada keluarga yang masuk, ternyata di depan Siti Maryam itu ada makanan yang lezat sekali, enak sekali. Padahal tidak ada orang yang mengantar. Siti Maryam ditanyai, itu dari mana? Siti Maryam menjawab, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian selanjutnya adalah ternyata Siti Maryam ini tidak punya suami tapi hamil. Siti Maryam ini masih gadis, ternyata hamil. Maka gemparlah seluruh kaumnya Siti Maryam. Mereka mencaci maki karena beranggapan Siti Maryam ini asalnya sholihah, tapi ternyata kesolehannya itu tidak terbukti karena apa? Siti Maryam masih gadis tapi hamil. Sehingga Siti Maryam diusir oleh kaumnya untuk keluar dari kota tersebut. Disorak-sorai, diseret-seret agar keluar dari kota tersebut. Pada puncaknya di pinggir kota, Siti Maryam bersandar pada sebuah pohon kurma. Dan kejadian itu akhirnya Siti Maryam melahirkan seorang bayi. Dan bayi tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa lahir, baru saja lahir, ada kaum-kaum yang ada di situ. Seketika itu juga Nabi Isa berkata, kamu jangan menghina ibuku. Ibuku ini tidak bersalah karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya adalah Ruhullah, yaitu nabi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seorang ayah. Dan itu merupakan sesuatu yang
biasa bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pada kenyataannya ada seorang manusia yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang lahir punya ayah tapi tidak punya ibu, yaitu Siti Hawa. Sehingga kalau ada bayi lahir tanpa ayah, kalau itu memang sudah ditakdir, sudah diputus oleh Allah, sudah diqadha oleh Allah, itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bayi yang kedua, yaitu bayinya Nabi Isa alaihis salam.